Shalom teman-teman, selamat malam. Kembali berjumpa dengan saya pada hari ini untuk membaca firman Tuhan Yesus. Pada hari ini saya kembali akan membaca firman Tuhan Yesus di Muhammad pasal 5 ayat 1 sampai 16. Mari kita dengarkan. Bila pahala di surga Tuhan Yesus, bantulah hamba Tuhan untuk bisa mendengarkan seperti Tuhan. Mendengarkan Tuhan. Bila hamba kuatan Tuhan, apa sampai sekurang dengan ini. Bila mengajarkan apa yang sulit kita kini petikan. Berikanlah kekuatan Tuhan untuk istiqomah seperti Tuhan. Berilah kekuatan pada anakku dalam zakat Tuhan. Anak tahu dia desa sedih Tuhan tidak bisa mengadakan. Tolong Tuhan berilah dia kekuatan bisa menjadi semua. Aku tak pernah berkata Tuhan Yesus. Kamu juga anak berilah Tuhan tak masalah hasil yang memang dia kurang seberuntung kurang ya Tuhan. Kami sudah bersama kami sanggup belajar menahan lelaki askusnya. Kasih di kota baik dan kesan para Tuhan kita bisa berapa itu dan berkasih kepada Yesus. Apabila seorang berbuat dosa, yakni jika ia mendengar seorang mengutuk tidak ia dapat naik saksi karena ia melihat atau mengetahui, tapi ia tidak memberi keterangan, maka harus menanggung kesalahan sendiri. Atau bila seorang kena pada seperti yang najis baik bangkai binatang liar yang najis atau bangkai binatang yang najis atau bangkai binatang memilikan apa yang najis tanpa menjadi hal itu, maka ia menjadi najis bersalah. Dan apabila ia kena pada kenajisan berasal dari manusia, dengan kenajisan maka itu juga menjadi najis tanpa menjadi hal itu, tapi kemudian ia mengetahuinya, maka ia bersalah. Atau apabila seorang bersumpah terhadap mengizinkannya hendak berbuat yang buruk atau yang baik, sumpah apapun juga diucapkan orang dengan terhadap tanpa menjadi hal itu, tapi kemudian ia mengetahuinya, maka ia bersalah. Atau apabila seorang bersumpah terhadap mengizinkannya hendak berbuat yang buruk atau yang baik, semua pun juga dilakukannya dengan terhadap tanpa menjadi hal itu, tapi kemudian ia mengetahuinya, maka ia bersalah dalam satu perkara itu. Jadi apabila ia bersalah dalam satu perkara itu, harus ia mengakui dosa yang telah berbuatnya itu. Harusnya yang persembahkan kepada Tuhan sebagai tembusan salah karena dosa itu seekor betina dari domba atau kambing menjadi korban penghapus dosa. Dengan demikian iman mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya. Tapi jikalau ia tidak mampu untuk menyediakan kambing atau domba, maka sebagai tebusan salahkan dosa pada bebannya itu, terus ia mempersembahkan kepada Tuhan 2 ekor burung terukur atau 2 ekor anak burung merpati, yang seekor menjadi korban penghapus dosa, yang lain seekor lagi menjadi korban bakaran. Haruslah ia membawanya para imam. Para imam itu haruslah lebih dahulu mempersembahkan burung untuk korban penghapus dosa itu. Haruslah ia memulas kepalanya kepada pangkal tekuknya, tapi tidak sampai terpisah. Sedikit dari darah korban penghapus dosa itu haruslah dipecahkannya ke dalam mezbah, tapi darah selebihnya haruslah ditekan keluar pada bagian bawah mezbah. Itu dengan korban penghapus dosa. Yang kedua, haruslah diolahnya menjadi korban bakaran sesuai dengan peraturan. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosa yang telah diperbuatnya, sehingga ia mendapat pengampunan. Tapi jikalau ia tidak mampu menyediakan 2 ekor burung terukur atau 2 ekor anak burung merpati, maka haruslah ia membawa sebagai persembahan karena dosanya itu 10 eva tepung yang terbaik menjadi korban penghapus dosa. Tidak boleh ditaruhnya minyak dan dibubuhkannya kemenyan di atasnya, karena itulah korban penghapus dosa. Haruslah itu dibawanya kepada imam, dan imam itu haruslah mengambil daripadanya segenggam sebagai bagian ingat-ingatannya, lalu membakari mezbah di atas segala korban api-apian Tuhan. Itulah korban penghapus dosa. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya dalam suatu perkara itu, sehingga ia menerima pengampunan. Selebihnya adalah bagian dari imam, sama seperti korban sajian. Perikop korban penghapus dosa. Bersalah. Tuhan firman kepada Musa, apabila seorang berubah setia tidak sengaja berbuat dosa,
dan suatu hal kudus yang bersemakan kepada Tuhan. Maka haruslah ia bersembahkan kepada Tuhan sebagai teman salahnya. Sekau domba jantan tidak bercela di kambing domba, dengan sikal perak. Mungkin ini sikal kudus milik penghembus dosa. Hal kudus yang menyebabkan orang itu berdosa harusnya diberkatinya. Yang menambah sekelima, yang menyerahkannya kepada imam. Imam harus mengatakan pendamaian bagi orang itu dengan domba jantan sebagai penghembus dosa, sehingga ia menerima pengampunan. Jikalau seorang berbuat dosa yang melakukan salah satu hal yang dilakukannya tanpa mengetahuinya, maka ia bersalah harus menanggung dosanya sendiri. Harus ia membawa kepada imam seekor domba jantan tidak bercela dari kambing domba yang sudah dinilai sebagai penghembus dosa. Imam itu haruslah mengalami lumayan bagi orang itu karena perbuatan yang tidak disengajanya, tidak diketahui, sehingga ia menerima pengampunan. Itulah korban masalah, orang itu sungguh bersalah hadap Tuhan. Apakah aku tak maaf Tuhan, tidak bisa menemukan mohonnya. Aku yang sebentar membaca maafkan Tuhan. Tapi aku senang sih diberikan kesempatan membaca firman Tuhan hari ini. Dengan bersyukur, Tuhan selamatkan